Ketiga, kata Nabi, Al-Mahdi itu muncul saat kezoliman merata di muka bumi. Kira-kira hari ini kezoliman sudah merata nggak di muka bumi? Luar biasa, Pak. Kezoliman hari ini luar biasa. Baik kezoliman yang sifatnya fisik, maupun kezoliman yang sifatnya khusus bahasa Al-Quran. Anda tahu dalam bahasa Al-Quran, kezoliman terbesar itu namanya apa? Syirik. Ya kan? Luqman menyampaikan nasihat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, putraku, jangan engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Dan hari ini syirik luar biasa, Pak. Bukan hanya syirik yang tradisional ya, di bidang khurafat, di bidang takhayul, di bidang begitu-begituan, tidak, tapi syirik modern juga. Apa itu syirik modern? Syirik ketaatan, syirik hukum, syirik konstitusi ya. Kita rela untuk tunduk pada hukum selain hukum Allah. Ini tidak boleh, Pak. Dalam Islam itu kita wajib hanya tunduk pada hukum Allah, karena ayatnya berbunyi demikian, inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum hanya milik Allah. Tapi dalam sistem dunia hari ini, selain Allah dikasih hak menentukan hukum, Pak. Dan kalau mereka-mereka yang punya hak menentukan hukum itu nggak sepakat, penyelesaiannya apa? Voting. Penyelesaiannya voting, Pak. Kira-kira apa kata Allah ya? Kalau ada sekumpulan orang voting tentang boleh tidaknya minuman keras dijual di supermarket. Kira-kira apa kata Allah ya? Kalau semuanya orang kafir mah wajar ya kan? Ini ada muslim, Pak, di kalangan orang yang katanya punya hak menentukan hukum itu. Apa kata Allah? Ngaku muslim tapi mau ikut terlibat memvoting boleh nggak ya minuman keras dijual di supermarket, padahal kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Sedangkan hak menentukan halal dan haram milik siapa? Milik Allah semata. Tidak boleh ada seorang ustadz sehebat apapun dia merubah-rubah apa yang Allah katakan halal menjadi haram, apa yang Allah katakan haram menjadi halal. Tidak boleh. Dan yang namanya melanggar hukum Allah dengan mengubah hukum Allah, mana yang lebih besar dosanya, Pak? Mengubah hukum Allah ya. Itu dosanya berat. Kalau melanggar hukum Allah, orang berdosa, tapi tidak serta-merta batal imannya. Tapi kalau orang mengubah hukum Allah, Pak, batal imannya ya. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat nggak wajib, padahal Al-Quran mengatakan sholat wajib ya, ini kelas dosanya, Pak, nawaqidul iman, batal iman. Lain halnya dengan orang yang melanggar perintah sholat karena malas ya, karena ya nggak tahan disiplin gitu, tapi dia tahu sholat wajib, dia nggak batal imannya. Dia berdosa iya, tapi nggak batal imannya. Nah kadang-kadang kita nggak ngerti hal itu, Pak, padahal itu mendasar sekali ya.